Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura, angkatan 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan multilayer perfection. Apa itu multilayer perfection? Dalam kurung MLP. Multilayer perfection adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan dalam kurung artificial neural network yang terdiri dari beberapa lapisan neuron dan digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan kecerdasan buatan seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Struktur dan komponen MLP. Multilayer perfection terdiri dari 3 jenis lapisan utama. 1. Input layer, menerima data awal dari luar. 2. Hidden layer, itu memproses informasi di dalam jaringan. 3. Input layer, menghasilkan prediksi atau klasifikasi akhir. Setiap neuron pada lapisan akan terhubung ke semua neuron di lapisan berikutnya. Komponen utama dalam neuron MLP, bobot atau wings, menentukan kekuatan koneksi antar neuron. Bias, yaitu nilai tambahan untuk mengatur output. 3. Fungsi aktivasi, yaitu mengubah output neuron menjadi non-linear seperti ReLU atau sigmoid. Gambar ini menjelaskan cara kerja multilayer perfection dalam kurung MLP dalam proses pembelajaran mesin melalui 3 tahap utama, yaitu 1. Forward propagation, yaitu ada 3. 1. Input dalam kurung variabel masukan masuk ke input layer. 2. Data diteruskan ke hidden layer dan output layer melalui bobot dan fungsi aktivasi non-linear. 3. Hasil akhirnya adalah prediksi atau output. 2. Error estimation, yaitu ada 2. 1. Output dibandingkan dengan target atau dalam kurung label asli. 2. Selisih antara prediksi dan target disebut error atau kesalahan. 3. Yaitu backward propagation, yaitu ada 2. 1. Error dikembalikan ke jaringan untuk mengupdate bobot menggunakan algoritma seperti gradient descent. 2. Tujuannya meminimalkan error di masa mendatang. Jadi proses ini diulang sampai model memberikan hasil yang cukup akurat. Aplikasi MLP dalam kecerdasan buatan. MLP banyak digunakan dalam AI untuk mengenali pola dan membuat prediksi dari data. Berikut beberapa aplikasinya. 1. Klasifikasi gambar, digunakan untuk mengenali objek sederhana seperti angka tulisan tangan, contohnya dataset MNIST. 2. Deteksi spam, klasifikasi teks. MLP memisahkan email spam dan bukan spam serta
membantu dalam analisis sentima teks. 3. Pengenalan suara. Mengubah suara manusia menjadi teks digunakan dalam sistem asisten virtual. 4. Prediksi data dan tren, yaitu memprediksi harga saham, suhu, atau tren penjualan berdasarkan data historis. 5. Diagnosa medis otomatis, yaitu menganalisis data kesehatan pasien untuk membantu diagnosis penyakit. Kelebihan dan kekurangan MLP. Kelebihan MLP adalah mampu mempelajari pola kompleks. MLP bisa memetakan hubungan nonlinear antar fitur, cocok untuk berbagai tugas AI. Digunakan dalam klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Dapat dilatih dengan data terstruktur. Efektif untuk data tabular dengan banyak fitur. Fleksibel dalam arsitektur. Jumlah layer dan neuron bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kekurangan MLP, yaitu sulit dilatih pada data besar. Proses training bisa lama, terutama jika layer terlalu dalam. 2. Tinggi resiko overfitting. Jika tidak dikontrol dengan baik, tanpa regularisasi atau dropout. 3. Kurang efisien untuk data visual dan sekuensial. CNN lebih baik untuk gambar dan RNN transformer lebih cocok untuk data urutan. 4. Tidak bisa menyimpan memori jangka panjang, tidak cocok untuk pemrosesan data waktu seperti teks berurutan atau suara. Kesimpulannya yaitu MLP atau multilayer vectoral adalah salah satu bentuk dasar dari jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron dan digunakan dalam berbagai aplikasi kecerdasan buatan. MLP bekerja melalui proses forward propagation untuk menghasilkan output dan back propagation untuk memperbaiki kesalahan dengan pembaruan bobot. Meskipun memiliki struktur yang sederhana, MLP mampu mempelajari hubungan data yang kompleks dan sangat efektif untuk tugas klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Namun, MLP memiliki keterbatasan dalam menangani data visual atau berurutan, sehingga pada kasus tertentu arsitektur lain seperti CNN atau RNN lebih cocok digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.